kamu deketin deh. Coba. Oh, ada ini tengkorak. Ada tengkorak. Luar biasa pemandangan di Pulau Kumbang. Bagaimana? Apakah Anda mau tetap ikut dengan saya? Mau ikut. Oke. Tetap ikut. Baik, para sahabat semua, hari ini yaitu hari Minggu, tanggal 10 April 2019. Saya ditemani oleh Arif Sugawa. ya. Arif ini adalah siapa kamu? Suka petualangan. Iya, jadi Arif ini suka berpetualang. Dia anak muda dari daerah setempat yang akan menemani saya, karena saya berada di sebuah bukit apa namanya ini? Bukit Pulau Kumbang ya? Bukit Pulau Kumbang. Iya, di Bukit Pulau Kumbang ini dia sudah menguasai juga tempat-tempat di sini dan dia sudah tahu. Jadi tujuan kita di sini untuk apa? Mencari bambu itu ya. Bambu petok ya? Bambu petok. Oke, kamu tahu tidak bambu petok itu seperti apa? Tahu. Tahu ya? Oke, kita akan cari sama-sama sahabat. Dan di sini kita akan disuguhkan dengan sebuah pemandangan yang bagus, dan di sebelah saya ini ada sebuah batu. Batu apa namanya ini? Batu lidah kalau Ya. orangnya manggilnya. Batu lidah ya. Tapi kayaknya ada nama lain sepertinya. Batu apa kayak gitu ya. Tapi kayaknya seperti lidah, maka dia biasanya disebut lidah. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi oleh para pemirsa semua yang tahu dengan keberadaan batu ini. Konon batu ini juga dikeramatkan. Makanya batu ini tidak berani diganggu oleh warga sekitar, termasuk orang-orang yang di sini kan apa nih namanya? Penambang batu ya. Ya. Mereka tidak mengambil batu ini ya. Ya. Karena mereka meyakini bahwa batu ini memiliki sebuah kekuatan mistis. Tapi oke, kita akan mengeksplor. Di sini kita sudah dihadapkan dengan apa ini namanya? Bambu. Rumpun-rumpun bambu ya. Ya. Oke, kamu coba pegang golok saya, Rek. Ya, kamu silakan beri saya jalan. Oke, silakan. Bambu petok itu bambu ketemu ruas, Adit. Ya. Nah, jadi dia itu tunasnya itu yang atas ke bawah begitu. Yang di atas itu dia ke bawah. Biasa kan tunas coba kamu perhatikan, Pak. Tunasnya selalu ke atas ya. Ya. Nah, tunas coba lihat yang ini. Tunasnya ini ke atas semuanya kan? Nah, bambu petok itu tunasnya yang satunya ke bawah. Jadi sahabat, bambu petok itu digunakan untuk keperluan magic dan sebagian juga digunakan untuk
kolektor. Jadi para kolektor barang antik itu ia ingin memiliki sebuah barang yang langka. Nah, karena bambu petuk itu langka, seperti saya kasih contoh ke Arif, kalau yang namanya tunas, ini tunas ya Arif ya, tunas dan ini tunas, dan dia selalu ngadapnya ke atas semua tunas. Coba kamu potong satu, kita akan kasih contoh. Ya, betul. Yang ini aja. Ya, oke. Nah, kita biar tahu semua bambu petuk itu untuk apa. Nah, jadi kayak gini, bambu petuk itu dia tunasnya ke atas. Bambu biasa itu tunasnya ke atas, ini tunasnya ke atas, ya kan? Nah, kalau bambu itu petuk, maka tunas ini dia hidupnya di bawah gelangan ini. Jadi bambu itu punya 4 unsur ya dalam sebuah ruas. Ada tempat gatal-gatal, kemudian cincin, alis, tunas. Nah, kalau ini terbalik ke bawah, maka dinamanya petuk. Jadi itu tadi fungsinya biasanya digunakan untuk magic. Ada juga digunakan untuk orang-orang mengkoleksi barang langka. Jadi biasanya kalau orang kolektor yang barang langka itu ia ingin memiliki barang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke? Jadi itu tadi bambu petuk digunakan untuk koleksi oleh para kolektor. Jadi kadang-kadang bambu petuk ini memang sangat sulit. Bukan kadang-kadang, sangat sulit sekali untuk dicari. Maka dari itu kami akan mencoba untuk mencarinya. Dan mudah-mudahan dapat. Oke? Ayo, Arif. Ya, tadi sahabat yang telepon ini barusan kolektor bambu petuk ya. Dia telepon saya katanya udah dapat belum? Saya bilang belum. Ya sabarlah ya, karena memang cari bambu petuk itu luar biasa sulitnya. Oke sahabat, jadi kami ini cari bambu petuk ini di tepian pantai. Dari tepian pantai ini pesisir kita menghilir itu berdua ya sama Arif ya. Itu banyak sekali angin kayak gitu ya. Tapi di sini suasananya indah dan asri. Dan mestinya tempat seperti ini juga harus dijaga tetap kelestariannya begitu. Ini ada pohon, ini pohon keren sekali. Kita akan coba cari terus ya. Episode kemarin itu mencari di pinggiran sungai. Sekarang episode sekarang mencari di. Oke baik sahabat, kalau kemarin kan kita kan carinya di sungai ya, di sungai pedalaman kayak gitu ya. Sekarang kita di pinggiran pantai tapi banyak sekali suara angin kayak gitu ya Rip ya. Oke Rip, kita jalan dulu sambil ditebas-tebasin sedikit Rip, bikinin jalan. Coba tahu bambunya ada di pesisir pantai sahabat. Kita akan cari sampai dapat. Nah. Nah ini sahabat semua, kita tidak sengaja. Oke sahabat, jadi kita ini sebetulnya kita nih cari bambu petuk ya, tapi tidak sengaja kita ketemu dengan situasi seperti ini. Sering diambil orang Sering ambil batu di sini ya. Iya. Ya wajar saja ya. Jadi sahabat kita lihat di situ abrasi
Sebetulnya kita tidak menyalahkan masyarakat, menyalahkan orang untuk mencari penghidupan, kan, tapi mari bijaksana kita untuk memperlakukan alam. Jadi bisa kita ambil batu mungkin yang di gunungnya atau di bukitnya, jadi tidak perlu batu yang di tepian pantai, karena yang di tepian pantai ini memang sudah dirancang oleh Tuhan untuk menghadang gelombang, jangan sampai gelombangnya langsung menghantam ke tepian tanah kayak gitu sahabat. Oke, kita akan lanjut lagi. Oh iya, saya ketemu itu, coba di shoot, itu ada sesuatu tulisan Cina. Kuburan Cina nih Pak, kayak ini Pak. Ya, ini sesuatu yang unik ya. Kuburan Cina kayak ini. Bukan. Ya itu kuburan Cina tuh. Oh, Itu yang ini nih. Nih. Ah. Pak. iya. Ah nih. Oke sahabat, tidak sengaja cari bambu petuk, kita mendapatkan sesuatu kayak batu di situ. Apa ya kira-kira? Kita coba langsung ke bawah. Kami telusuri, di sini ada kunsoi. Nah, kunsoi ini dalam bahasa Indonesia itu peti mati. Peti mati milik orang Tionghoa ya, yang dikebumikan di sini. Jadi mungkin dulunya ini tanah ini tidak seperti ini, karena abrasi maka dia habis seperti ini. Nah, tadi kita menemukan ininya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini batu ini. Nah, kemudian ketika kita explore ya, nah rupanya dia itu adanya di sini. Nah, ini puing-puing ini ya, habis ini. Wow. Nah, ini tampak dari jauh kelihatan peti matinya. Nah, ini peti matinya, dan tampak tengkorak itu dengan jelas. Kepala tengkoraknya tampak sekali dengan jelas. Oke sahabat, kami cari bambu petuk ya Rip ya. Ya. Tapi tidak sengaja kita menemukan apa? Kunsoi. Kunsoi. Kunsoi itu apa ya? Kunsoi itu peti mati ya. Iya. Rupanya Peti di mati. sini dulu pernah dihuni oleh warga Tionghoa, sehingga ada peninggalan kayak tadi kunsoi. Nah, ini tulisan-tulisan ini masih ada. Jelas ini tulisannya ya. Dan sayangnya ini di sini terkena abrasi, sehingga kunsoinya tadi itu nampak jelas tengkoraknya ya. Tengkoraknya nampak dari kepala, kaki, ya kan, tangannya kelihatan ya. Nah, tapi ada satu hal di sini sebetulnya. Kenapa bisa sampai abrasi kayak gini? Ini suatu hal yang penting bagi kita semua untuk menjaga alam ya.
Alam. Gitu ya, Arif ya? Ya. Oke, sahabat, kita akan teruskan untuk mencari bau petuk. Tapi kita tidak sengaja tadi ketemu ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, kita sampai di pantai. Karena tadi memang kita menyusuri pantai, sahabat. Jadi saya dengan Arif sekarang ada di pantai Teluk Pandan. Petualangan bau petuk kita pada hari ini kita cukup sampai di sini ya, Arif ya. Kira-kira kapan kita cari lagi bau petuk? Kapan-kapan yang kita bisa pergi ke sini lagi lah. Mungkin kita akan cari tempat lain sebenarnya. Di mana menurut kamu yang bagus? Dari yang banyak bambunya. Oke. Oke. Pokok bambu ya. Nah ini karena dia anak lokal ya yang tinggal di sini, jadi bahasa Melayu kental yang dia pakai. Enggak apa-apa, kamu pakai bahasa Melayu aja ya. Agak grogi mungkin ya Pak. Enggak apa-apa, enggak ada grogi-grogian di sini. Oke sahabat, jadi Arif dan saya akan terus mencari bau petuk. Pada hari ini saya dan Arif akan beristirahat dulu di pantai menikmati pemandangan yang indah. Oke demikian, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.